Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya dan masih bersama saya Fadil. Kita akan masuk ke series belajar baru kita. Kita mulai belajar yang dasar, yang fundamental sekali. Walaupun di seri sebelumnya saya sudah membuat video-video tentang TypeScript, tapi sebelum kita melangkah jauh mengenai TypeScript, ada kalanya kita belajar kembali. Mungkin teman-teman pernah pelajari atau mungkin yang belum pernah pelajari mengenai dasar atau fundamental dari basis data atau yang dikenal dengan sebutan database. Untuk video kali ini kita akan berkenalan dulu tentang basis data dengan PostgreSQL. Mari kita mulai bahasnya bersama-sama. Sebelumnya itu perkenalkan dulu, saya Fadil dan saya sudah 5 tahun berpengalaman sebagai programmer dan sekarang saya bekerja di salah satu organisasi di Singapura dan sekarang posisi saya di Batam, Kepulauan Riau, dan posisi saya sekarang saya bekerja sebagai full stack developer. Nah, apa saja agenda yang akan kita bahas untuk hari ini? Yang pertama, tentu kita akan berkenalan apa itu basis data. Yang kedua, kenapa basis data ini penting dan diperlukan. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis basis data. Dan yang terakhir, kita akan berkenalan dengan istilah-istilah basis data relasional. Mari kita bahas apa itu basis data. Basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan sistematis supaya mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Atau bahasa mudahnya adalah basis data itu bagaimana cara kita menyimpan data yang bahasa kerennya rapi. Nah, rapi di sini itu bisa kita sebut sebagai terorganisir supaya nanti mudah dicari, mudah dikelola, dan bisa lebih fleksibel untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, saya menganalogikan sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai basis data ini, kita mengibaratkan di suatu minimarket atau supermarket atau di suatu toko di mana kita melihat rak-rak di sana itu mereka menyusun barang secara rapi dan mudah kita cari. Kenapa? Mereka menyimpan barang berdasarkan kategori-kategori tertentu. Ada deterjen, ada mie instan, ada minuman, ada kopi saset-sasetan, ada sembako, dan lain-lain kategorinya. Dan pengkategorisasi barang ini ditujukan supaya kita sebagai pelanggan yang datang mudah untuk mencari barang tersebut gitu. Sehingga membuat waktu atau durasi kita di sana tuh menjadi lebih efisien. Bayangkan ketika teman-teman tidak mengetahui barang tersebut berada di lokasi mana atau kategori yang ingin kita cari itu berada di mana letaknya, tentu kita akan kesulitan dalam mencari barang tersebut. Dan biasanya kalau di suatu supermarket atau toko buku misalkan ada label terkait dengan kategori. Dan itu tujuannya untuk memudahkan kita mencari barang yang kita inginkan. Seperti itu ya. Itu analogi dasar dari basis data kalau kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas lagi, kenapa basis data itu perlu. Pertama, supaya data yang kita simpan itu bisa lebih aman. Ya,
Walaupun kita tahu ada satu software yang mungkin teman-teman pernah gunakan untuk mengolah tabel seperti Microsoft Excel, tetapi kan tidak semua file yang kita simpan di Microsoft Excel itu kita proteksi dengan password. Terkadang kala kita itu bisa, atau mungkin ada pihak lain yang bisa double klik dari berkas Excel-nya atau file Excel-nya terus terbuka gitu. Kan kebanyakan dari kita tidak mempasswordkan itu. Ya. Di situ kerentanannya. Dan masih ada contoh-contoh lain ya. Kalau untuk basis data konvensional yang kurang aman. Kemudian, database atau basis data ini diperlukan untuk menghindari data yang ganda atau duplikasi atau yang disebut dengan duplikat atau data yang berulang atau redundansi. Apa tujuannya? Tujuannya supaya menjaga konsistensi data. Jadi lebih teratur, tidak terkesan berulang, dan konsisten. Kemudian juga database atau basis data diperlukan supaya mudah dicari atau dianalisa. Misalnya, kalau kita ingin membuat rekapitulasi penjualan misalnya, dengan basis data, kita mudah melakukan misalnya pencarian rekod transaksi 1 bulan sebelumnya, itu mudah dicari dengan cepat, atau kita bisa menganalisa untuk perkembangan, contoh kasus perkembangan penjualan setiap dari bulan ke bulan, dan di situ dengan analisa tersebut memudahkan juga user atau penggunanya dalam mengambil keputusan. Kemudian basis data juga bisa dapat bertumbuh atau scalable ya. Ini terutama ketika bisnis yang awalnya kecil menggunakan basis data sebagai salah satu media penyimpanan data. Ketika bisnisnya sudah berkembang, basis data yang sudah mereka miliki itu diharapkan bisa berkembang atau bertumbuh dengan lebih mudah di situ, atau yang disebut dengan scalable atau skalabilitas. Dan juga basis data ini diperlukan untuk memudahkan kolaborasi ya. Jadi karena basis data ini sebenarnya adalah tempat kita menyimpan data untuk dipakai oleh program komputer, kita sebagai tim dari pengembangan software atau pengembangan perangkat lunak ini bisa mempermudah dalam melakukan perubahan-perubahan di dalam database. Jadi andai kata teman-teman punya rekan satu tim mengerjakan suatu project yang memerlukan database atau basis data, nah bagaimanapun caranya, basis data ini kan dipakai oleh satu tim untuk mengerjakan, dan disitulah basis data diperlukan supaya mudah untuk berkolaborasi, karena satu sama lain juga harus membuat data dengan lebih rapi. Nah, sekarang mari kita lihat contoh-contoh dari penerapan basis data. Ya, banyak sekali sebenarnya yang tidak kita sadari ya, itu sebenarnya sedang digunakan, bahkan hampir setiap hari untuk penerapan ini. Pertama untuk toko online, sosial media, tiket online, m-banking, dan lain-lain. Nah, namun perlu nanti kita ketahui setiap contoh ini, kita harus menjawab pertanyaan ke kita sendiri. Data apa saja sih yang disimpan untuk masing-masing aplikasinya? Misalnya, toko online, pasti teman-teman mengenal aplikasi berikut ya. Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Nah, toko online ini menyimpan data apa saja? Nah, teman-teman bisa nebak bahwa toko online bisa menyimpan data produk, data apalagi? Data customer,
ya, atau kita sendiri ya sebagai penggunanya, transaksinya, pemesanannya, pembayarannya, dan lain-lain. Kemudian hampir setiap hari teman-teman juga atau bahkan kita sendiri berhadapan dengan sosial media atau sering nge-scroll sosial media ya, seperti Instagram, Facebook, atau X yang dulunya adalah Twitter. Nah, teman-teman bisa menjawab harusnya data apa saja sih yang mereka simpan itu. Nah, 3 ini saja masing-masing punya persamaan dalam hal pengelolaan data, yaitu mereka semua mengelola data postingan. Ada komentar, ada balasan atau reply dari komentar. Bahkan ada juga semua ada story ya. Dulu belum ada story. Ketika Instagram mulai ada story, semua sosial media ada story. Ada lagi? Ya, misalkan mengelola akun dan lain-lain. Kemudian tiket online. Data apa saja sih yang disimpan oleh penyedia tiket online? Data penerbangan misalnya, atau kalau untuk EasyBook biasanya karena dia kebanyakan software aplikasi untuk tiket kapal, berarti data kapal yang dikelola. Kemudian data apalagi, jadwal, transaksi, dan lain-lain. Kemudian M-Banking ya. Ini saya ambil contoh 3 besarnya ya, seperti aplikasi Wonder dari BNI, Brimo dari BRI, Living dari Mandiri. Ini masing-masing kalau M-Banking itu mayoritas dia mengelola data apa? Data nasabah, data rekeningnya beserta saldonya, kemudian proses transaksinya ya, atau data transaksinya ya, seperti transfer, setoran, kemudian juga apalagi pembelian di dalam aplikasi M-Banking atau mobile banking ya, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman bisa menyebutkan contoh lain-lain yang teman-teman ketahui ya mengenai aplikasi atau sistem yang memang menyimpan data di basis data. Kita ambil contoh lain deh, seperti sistem informasi sekolah. Kalau sistem informasi sekolah, data apa saja yang biasa disimpan? Biasanya data guru, data siswa, kemudian data absensi, dan lain-lain. Ya, atau teman-teman bisa sebutkan contoh-contoh yang lain. Nah, sekarang kita akan membahas jenis atau model dari basis data apa saja ya yang ada saat ini. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, saya akan memperkenalkan dulu istilah yang namanya DBMS ya. Karena ini nanti ada contoh DBMS ya, tapi kita harus berkenalan dulu apa itu DBMS. DBMS yang kepanjangannya Database Management System atau kalau diartikan sebagai Sistem Manajemen Basis Data, dia merupakan perangkat lunak atau software untuk mengelola basis data. Ya, jadi basis data nanti dikelola ada softwarenya atau perangkat lunaknya yang akan kita praktekkan nanti. Walaupun nanti kedepannya kita akan praktekkan satu perangkat lunaknya saja, oke, yaitu PostgreSQL. Jadi kita sudah tahu ya, PostgreSQL adalah software untuk mengelola basis data. Nah, di sini barulah masuk ke jenis basis datanya yang pertama. Ini jenis yang populer dan banyak digunakan saat ini, termasuk dalam pekerjaan saya, yaitu jenis basis data yang relasional. Apa itu? Dia adalah pengelolaan data yang berbentuk tabel. Kemudian tabel-tabel ini dia akan saling berelasi atau terhubung ya. Namanya juga relasional ya. Berasal dari kata relasi, artinya hubungan antar tabel. Contoh DBMS seperti pengertian tadi, ada MySQL, ada PostgreSQL, ada Oracle, dan lain-lain. Kemudian ada jenis basis data yang berbasis dokumen. Nah, di sini dia adalah data yang disimpan berbentuk dokumen
dalam format JSON atau XML. JSON adalah JavaScript Object Notation. XML adalah Extended Markup Language atau perpanjangan dari HTML, yaitu XML. Cuma sekarang format yang sering digunakan untuk model basis data yang berbasis dokumen ini sekarang yang mungkin sering digunakan adalah JSON. Contoh DBMS-nya ada MongoDB, ada CouchDB, dan lain-lain. Jadi dokumen ini dia tidak disimpan berbentuk tabel, tapi berbentuk dokumen. Kemudian ada jenis key value. Key value ini basis data yang menyimpan pasangan kunci nilai, ya, atau pasangan key value. Contohnya ada Redis, ada DynamoDB, dan lain-lain. Dan jenis ini biasanya sering digunakan untuk semacam message broker atau untuk menyimpan cache, ya, atau ya mengelola cache, ya, untuk meningkatkan performanya. Kemudian ada graph, ya. Graph ini adalah jenis basis data. Kalau diartikan graph ini ya grafis. Grafis dalam arti di sini adalah dia berupa koneksi simpul sama edge atau yang disebut node edge, ya. Edge ini itu diartikan sebagai penghubung, ya, penghubung antar node. Node itu kita bisa bilang sebagai titik. Titik ini dihubungkan, nanti satu titik bisa terhubung ke titik lain atau node yang lain. Nah, ini yang disebut dengan basis data yang jenisnya graph, ya. Contohnya ada Neo4j, ada Amazon Neptune. Kemudian kita akan mengenal istilah-istilah basis data relasional, ya. Ada beberapa istilah yang akan sering kita gunakan dalam mempelajari basis data untuk beberapa video ke depan, ya. Seperti ada istilah tabel. Tabel ya tentu saja dia adalah struktur utama dalam menyimpan data. Dia adalah kotak besar, kemudian kotak besarnya memiliki beberapa baris, kemudian ada beberapa kolom, ya. Kemudian ada record. Record itu adalah barisnya, ya. Kita bisa katakan baris ini sebagai record yang merupakan entry data lengkap pada tabel. Kemudian ada field. Field ini kita biasa sebut dia sebagai kolom atau kolom yang merupakan atribut data yang disimpan. Nah, contoh atribut itu seperti ini, ya. Kalau kita punya sistem informasi siswa atau sistem informasi sekolah, salah satu data yang kita kelola adalah siswa. Nah, siswa itu memiliki atribut seperti nama lengkap, kemudian jenis kelamin, kemudian apalagi nomor induk siswa, ya. Kemudian tanggal lahir, tempat lahir, dan lain sebagainya. Dan itu dijadikan sebagai nama kolom di dalam tabel basis data. Kemudian ada primary key. Ya, primary key yang dia biasanya diartikan sebagai kunci utama, dia adalah kolom unik. Dan kolom unik ini untuk mengidentifikasi tiap baris. Contoh, di data siswa tadi, kita punya kolom unik yang tidak mungkin sama. Misalnya, nomor induk siswa. Nomor induk siswa tidak mungkin ada yang sama dengan siswa yang lain. Nah, dengan menyebutkan nomor induk siswa, itu sudah cukup untuk mengidentifikasi siapa siswa tersebut. Atau ketika kita belanja di supermarket, kita beli barang, misalnya kita membeli barang apa, misalnya biskuit. Biskuit itu kan kalau kita lihat kemasannya ada barcode. Dan barcode atau kode dari kemasan tersebut tidak mungkin sama dengan produk-produk yang lain, gitu. Makanya kita bisa katakan kode barang atau barcode itu bisa disebut sebagai primary key atau kunci utama. Nanti kita akan bahas lebih detail di beberapa video selanjutnya.
Kemudian ada foreign key. Nah, foreign key ini adalah kunci tamu, yaitu dia adalah sebuah kolom yang digunakan sebagai referensi ke tabel lain. Makanya di sini tamu itu kita katakanlah menumpang. Nah, disinilah relasi antar tabel itu akan terjadi. Kemudian ada relationship. Relationship, ya, kalau kita mendengar istilah ini familiar, ini adalah artinya hubungan. Kalau di dalam basis data, relationship ini diartikan sebagai hubungan antar tabel. Nah, selanjutnya, apa yang akan kita bahas di video berikutnya? Teman-teman mungkin tidak sabar untuk langsung mulai belajar PostgreSQL-nya, cuman kita akan belajar secara runtut, ya, secara lebih mungkin ya lebih terstruktur, cuma mungkin bakal lebih to the point ya. Saya mencoba berusaha seperti itu supaya nanti alurnya itu teman-teman bisa ikuti ya. Jadi kita akan mulai belajar untuk merancang basis datanya terlebih dahulu. Nanti di video tersebut atau di materi tersebut kita akan atau saya akan mencari satu studi kasus. Nanti studi kasus itu yang akan kita gunakan untuk mempraktikkan gimana cara merancang basis data. Tetapi ini masih belum menggunakan PostgreSQL. Ini lebih kita merancang struktur tabelnya terlebih dahulu. Oke. Demikian untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa ikuti sosial media atau beberapa akun-akun yang saya punya. Yang pertama Instagram saya di deal.lan12, kemudian di Gmail ada fadilc97@gmail.com. Di GitHub saya teman-teman bisa cari dengan username fadilc97. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video kedua.